harus dulu klasifikasi sebetulnya. Klasifikasi, oke. Ketika kita tidak klasifikasi agak rancu kita. Karena kadang saya ketawa kalau kita diskusi tentang budidaya, kita spesifik budidaya udang ya. Iya. Tetapi kita tidak klasifikasi dulu, akhirnya campur baur. Gitu. Kadang-kadang kita bicara tambak tradisional, orang di Indonesia itu sebut tradisional, ada yang sebut tradisional plus, ada yang sebut ekstensif, ada yang sebut improve ekstensif, ya. Itu terminologi oleh siapa? Itu terminologi dunia, FAO. Oke. Jadi termasuk terminologi lokal bahwa budidaya udang itu bisa dilihat dikategorikan dari segi padat tebar ya. Padat tebar. Yang kedua teknologi yang digunakan. Yang kedua sumber air. Ini sumber yang air. tiga dasar yang biasa digunakan untuk mengklasifikasi. Jadi padat tebar misalnya 1 sampai 5 itu kategori tradisional atau tradisional plus. Padat tebar 1 ekor sampai 5 per meter persegi. Meter persegi itu tradisional. Di atasnya itu misalnya 6 sampai 10 atau 15 itu semi intensif. 6 sampai 10 itu semi intensif. Di atasnya itu adalah intensif. Meskipun sekarang ada more than berapa itu? Ada juga supra intensif, misalnya 500 ekor per meter. Ada supra intensif sampai 500 ekor udang benur per meter square itu. Wow. Meskipun supra intensif itu pakai kubik ya, tetapi kata hitungannya kubik itu 500 ekor. Sama dengan tampaknya Pak Ketua Isla itu kan sudah main di atas 250. Ketua Isla ya Pak Darwis Ismail punya tambak sekian hektar, per meter itu berapa ekor dia? Dia startnya dulu di 250, tapi dia sudah coba naik di 400. Meskipun saya kasih warning juga, hati-hati karena itu kategori apa? Semi intensif? Sudah antara intensif dan supra itu. Oke. Sudah perbatasan. Kita bicara udang itu tidak bisa, tidak mungkin kita naikkan kepadatannya maksimal ya. Karena teknologi udang window itu hanya sebetulnya maksimalnya sampai semi intensif kalau menurut saya. Ada yang coba intensif tapi kalau menurut saya masih sampai intensif. Udang window menurut Pak Dr. Taruna itu idealnya pada semi intensif. Karena dia sebenarnya bukan hanya sekedar harganya ya kalau udang, tetapi juga nilainya. Ada orang main value di situ karena ini kan udang ini tidak bisa dibandingkan dengan Paname. Value mean dia akan menjadi sangat dihargai karena memang window-nya begitu. Kualitas window itu ya. Ketika orang sudah terbiasa makan window, yang lagi dihambar. Jadi orang-orang luxury. You mean ini menjadi sangat istimewa, berarti price bisa terdongkrak. Price bisa terdongkrak karena nilainya. Bukan hanya karena ini ya. Orang tidak target volume. Kalau Paname memang target ekspor volumenya ya. Iya. Tapi untuk udang window itu dikhususkan untuk makanan-makanan luxury. Iya. Untuk golongan-golongan tertentu. Berarti kita setuju dong dengan kebijakan Pak Gubernur sepasang andalan ini. Dulu Pak Nurdin, sekarang Pak Andi Sudirman Sulaiman mengenai mendorong mendorong udang window sebagai komoditi unggulan Sulsel. Setuju. Bahkan Indonesia. Jadi kita sebut sebenarnya kebangkitan udang window karena udang window pernah bangkit sebetulnya, bukan udang Paname. Bangkit itu pernah pernah jaya tahun berapa? Tahun 90-an. 90-an. Antara 80-an 90-an itu Oke. Itu jaya karena sebetulnya pertama penyakit virusnya belum banyak. Yang kedua lingkungannya masih bagus. Virusnya belum lingkungan masih bagus, masih virgin begitu ya. Penyakit viral disease itu masih belum banyak. Yang kedua lingkungan kita masih alami. Kalau kita lebih dalam ini agak panjang ceritanya. Contoh misalnya saya kasih contoh Maros. Maros itu di tambak kami, penelitian kami dulu itu cuma orang pakai skop. Udah window itu di skop nih sudah tidak bisa kita tidak bisa angkat kalau hanya pakai ember. Jadi di skop naik ke truk itu. Volume produksi itu. Ditambak di Marana 6 km dari sini ya. Di arah ke laut. Ada Marana namanya. Tapi sekarang tidak bisa lagi. Dengan teknologi yang saat itu Pak Dokter, kalau dia 1 hektar bisa dapat berapa ekor 1 hektar? Berapa kilo per hektar? Waktu itu. Kalau per hektar itu bisa sampai 6 ton loh. 6 ton? 6 ton window. Pada saat kan intensif. Window, iya. 6 ton per hektar itu bisa diperoleh dari budidaya udang window intensif. Wow, sekarang dengan 500
kilo itu, setengah ton itu sudah sangat rarely found ya? Tidak langka ya? Bukan langka, sudah tidak ada lagi. Pak Sulkah bilang ada, Pak Kadis. tidak ada lagi, Pak. Tidak ada lagi. Oh gitu? Kalau okay. kalau tambah intensif ya, kalau saya intensif tidak ada lagi. Karena memang tidak ada, karena sekarang Windu itu dikelola sampai tradisional plus intensif, Pak. Oke. Carrying capacity untuk kita ya, targetkan untuk per hektar untuk seluruh tambak tradisional Indonesia itu cuma 350 kg. Iya. Per hektar. Carrying capacity dengan kondisi existing ya, existing at the time ya. Oke. Tapi kita picu mau dapat sekitar satu ton per hektar. 1 ton per hektar kali 700.000 hektar kan luar biasa. Sekian let's say 1.000 hektar lah di Pindrang. 1.000 hektar di Pindrang, target saja yang tradisional itu pakai 1 ton ya. Itu luar biasa capaiannya. Luar biasa. Tidak perlu mulu-mulu. Oke. Artinya kalau kita mau bicara data ya. Oke. Kemarin Pak Sulkaf mengatakan Pindrang itu dari sisi dari sisi dukungan masyarakat, pembudidaya itu sangat positif lah, karena mereka memang sangat cinta. Saya keliru. Cinta Windu, saya terbiasa Faname karena Faname yang mendominasi, Pak. Oke. Jadi Pak Sulkaf mengatakan komunitas petambak di Pindrang itu sangat loyal pada soal kalau target 1.000 hektar, budget availability-nya hanya sekian miliar, 5 miliar misalnya. Itu menurut kita gimana tuh? 5 miliar cukup nggak itu untuk 1.000 hektar? Sangat tidak cukup. Sangat tidak cukup. Oke. Lari ke perbaikan infrastruktur saja sudah tidak cocok. Tapi ya kita kembali ke Pindrang ya. Tadi kenapa udang Windu ya jadi branding ya. Sebenarnya branding untuk Pindrang karena sebenarnya kalau dia mau bersaing dengan Faname itu bukan tempat yang cocok untuk Pindrang ya. Tidak bisa maksimal Windunya untuk Faname. Makanya orang tetap itu alasan pertama, makanya orang tetap bertahan di Windu. Ya, karena pertimbangannya apa tadi? Dia tidak bisa sampai intensif. Kalau dia mau main di Faname ya. Ada tapi dipaksakan. Oke. Dengan kualitas lahannya ya. You mean untuk Faname itu bisa lebih simpel ya, lebih tidak apapun bisa. Tambak itu makanya tadi kita harus klasifikasi dulu dari segi teknologi. Oke. Misalnya saya bandingkan saja yang paling ekstrim ya, antara tradisional atau ekstensif dibandingkan dengan intensif. Syarat lahan pertama ya, untuk tambak tradisional ya, itu kan main dasar tambaknya di min sea level. Tambak tradisional rata-rata di min sea level ya, dasar tambaknya. Iya. Karena dia mengandalkan pasang surut. Iya, oke, clear ya. Oke. Untuk tambak intensif dia itu harus bisa min high water spring. Jadi pasang ke tanah ya. Jadi dasar tambaknya itu harus di atasnya min sea level. Jadi dipasang tertinggi. Kenapa demikian? Untuk memudahkan pada saat persiapan lahan tambak, untuk pergantian air, membersihkan kotoran ya, kan kepadatan tinggi. Itu pertama. Kenapa Pindrang tidak bisa? Ya karena itu. Rata-rata tambak tradisional ya, dasar tambaknya di sea level. Kenapa di Takalar cocok? Di atas itu. Di atas sea level. Yang kedua dia tambaknya dia cenderung berpasir. I see. Oke. Kalau kita aplikasikan tradisional di tambak berpasir sangat susah menumbuhkan kelekap. Kelekap susah di yang ditalar. Sementara makanannya untuk larva-larva udang itu adalah sama lumut. Iya. Kalau di tambak-tambak, tapi sebaliknya untuk tambak-tambak berpasir cocoknya intensif. Pertama memang ketinggiannya sudah di atas level. Yang kedua lebih mudah dikelola kualitas airnya. Untuk tambak-tambak, karena tambak-tambak intensif kan tidak butuh sebenarnya menumbuhkan lumut. Algae. Tetapi bagaimana kita hanya mempertahankan kualitas air ya, mempertahankan kualitas air dan sterilisasi. Intensif, semi intensif, pokok super intensif itu kan pasti tergantung kondisi tambak landnya. Tambak jenis berpasir ataupun yang keras dasarnya itu mudah, dengan penyinaran matahari saja 60% bakteri yang bermasalah bisa dibunuh. Sementara tambak-tambak tradisional untuk pengeringan tambaknya seperti di Pindrang susah. Mau dikeringkan saja susah, makanya orang kadang-kadang sepanjang 1 tahun saja cuma bisa produksi sekali. Tapi kan di sana juga adalah sumber ketika bicara tentang kejayaan udang Windu kan Pindrang tuh. Itu kan promosinya ya. Kita bicara promosi dengan realitasnya beda ya.
Oh, beda ya. Saya tahu betul. Mulai saya. Kita ingin mengatakan bahwa ada nilai plus kalau tambak dengan lahan berpasir, karena dia bisa lebih ini. Kalau ya untuk kondisi kayak Pindrang yang lumpur, sungai apa semua itu berpotensi untuk persoalan itu juga besar. Makanya kan bila lihat aja datanya. Kenapa KKP tidak menunjuk Pindrang sebagai lokasi stream estate? Karena lokasinya tidak layak untuk itu. Kenapa dia Pindrang bertahan? Ya kita buka-bukaan saja. Kenapa Pindrang bertahan dengan Windu? Yang pertama tadi memang karakteristik lokasi. Yang kedua, yang perdana tadi itu Pindrang di backup dengan berbagai perusahaan. Itu hebatnya Pindrang. Menarik investor yang lokal seperti PT Bomar, PT Athina. Tapi bukannya Bomar Athina datang karena emang melihat ada potensi itu? So, bagaimana bisa mengatakan bahwa Pindrang tidak layak untuk? Bukan tidak layak, maksudnya maksimalnya di Windu. Daripada Pindrang diarahkan ke Faname, susah, tidak bisa juga maksimal. Lebih kita bertahan juga di Windu. Windu lebih adaptif dong kalau begitu. Bukan, Windu itu dia sukanya main di dasar. Dia butuh luasan. Windu sukanya main di dasar. Di dasar dia suka menenggelamkan diri di lumpur ya. Jadi sementara Faname kan dia bisa terbang kayak hidup di kolom air. Windu tidak bisa. Itu secara biologis secara ini memang begitu ya? Tidak seperti itu. Jadi Faname kenapa bisa diintensifkan? Karena dia bisa kita bisa main volume. Sementara orang Windu tidak ada pilihan lain, tidak mau harus di dasar. Jadi dengan kondisi tambak yang di Pindrang, Windu masih bisa. Meskipun Faname juga bisa ya. Tetapi dari segi nilai harga, tetap Windu lebih tinggi kan? Iya. Tapi poin tadi Bapak ini adalah bahwa tidak bisa kita terlalu over apa istilahnya tinggi ekspektasi ya bahwa dia produksi sekian ton bisa ya. Oke. Tapi menghasilkan sekian ratus itu boleh lah ya. Target kita ada dua. Kalau kita bicara udang. Target ekspor itu tadi kita arahkan Faname ya. Terus target ketahanan pangan lokal. Selalu kita ada dua itu. Ya, kita jangan lupa bahwa ya kita boleh saja mengekspor, tetapi harus penuhi kebutuhan masyarakat dasar dulu. Tambak-tambak tradisional itu tadinya kita butuhkan sebenarnya untuk local food security, ketahanan pangan lokal. Kalau ada lebihnya kita ekspor. Athina berani di sana karena dia menspesifikkan di Windu, meski produksi tidak banyak, tetapi cukup untuk negara-negara konsumer target. Dan mereka mau beli yang kecil-kecil pun tuh. Itu merusak. Itu merusak. Kenapa? Karena sebenarnya tidak bisa tidak bisa ekspor sebenarnya itu. Dan itu yang merusak pola praktik budidaya. Let's say kalau itu bukan untuk ekspor, konsumsi dalam negeri bahwa dia bisa branding Windu Harapannya kita kan size yang kita target adalah 35 atau 40 ekor per kilogram. Itu baru bisa masuk restoran ya. Baru bisa masuk lokal maupun ekspor. PT misalnya salah satu PT ya, saya tidak sebut nama. PT di Pindrang sudah menargetkan itu. Dia cuma terimanya produk Windu dengan sekian. Tetapi karena persaingan kompetisi antara perusahaan, yang satu bilang kalau ada yang tidak sampai saya terima. Sementara Windu kan butuh meskipun tradisional kadang-kadang ada tambahan-tambahan ya. Pembudidaya bilang ngapain saya harus tunggu sampai ukuran itu kalau saya bisa jual yang kecil begini. Bisa jadi PY di Endreka atau di Shopee. Tapi kan merusak, akhirnya kita tidak dapat target size untuk ukuran konsumsi. Tapi let's say lah Pak Dokter, itu bahasa merusak itu menurut saya dari sisi market ya. Market lokal. Sementara kan pemerintah tadi mau targetnya kan ada juga tambahan ke ekspor. Devisa apa macam. Untuk konteks itu ya. Konteks itu jadi rusak kita. Jadi pembudidaya tidak pusing. Kan yang penting bisa jadi uang kan. Panen cepat-cepat saja. Jual kan ada nilainya. Tapi soal istilah tadi safety net atau food security itu kok sampai ke sana pikirannya? Tanpa lokal kan orang-orang udang enggak kan? Maksudnya kan kita pepatah orang sini ya, orang Bugis Makassar saja bahwa penuhi dulu perut kita ya, baru berpikir perut orang lain.